Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Trisni Ridayana Basir dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi gnomio.com. Baik, pertama-tama kita memasuki link yaitu pascaianpare.gnomio.com dan kita memilih masuk pada sebelah kanan atas. Masuk. Terus di sini tertera nama pengguna dan kata sandi, maka kita masukkan nama pengguna kita yang telah kita daftar. Saya menggunakannya yaitu Trisni Ridayana dan kata sandi. Lalu kita masuk. Oh, salah. Kita ulang ya. Trisni Ridayana. Oke, setelah ini kita telah diarahkan di dashboard. Saya telah memasuki akun saya yaitu Trisni Ridayana Basir. Maka sebelum itu kita ke beranda dulu ya. Terus kita sebelum itu kita memasuki profil untuk melihat apakah kita telah mengisi data-data yang telah diarahkan. Dimana di sini saya telah mengisi nama Trisni Ridayana Basir, adapun alamatnya juga, begitupun negara, kota, zona, dan detail kursus profil kursus mata kuliah. Dimana di sini saya belum mengisi foto profil ya. Adapun ketika kita belum mengisi bagian profil, maka kita bisa menggunakan yaitu kita akan mengklik edit profil. Oke, maka kita di sini bisa mengedit nama depan, nama akhir, alamat, adapun ID, kota, deskripsi juga kita bisa mengisinya ya. Untuk foto pengguna juga bisa, kita akan memilih untuk yaitu tanda tambah. Maka kita untuk pilih file, kalau saya pilih perpustakaan foto ya, maka saya akan cari foto yang saya akan gunakan pada aplikasi Gnomio. Oke, maka saya akan unggah, dan saya akan mengklik perbarui profil. Maka kita tunggu. Nah, maka profil saya ini telah selesai. Saya telah mengganti profil saya, perubahan disimpan. Oke, setelah itu kita kembali ke beranda. Kita ke bawah. Di sini saya akan memasuki praktek 2025 Kamis karena saya telah berkuliah pada hari Kamis ya. Oke, di sini telah ada nama-nama yang telah dibagi oleh Pak Dokter. Di sini saya akan memasuki kursus pertama. Di sini saya akan memasuki matkul praktek teknologi dan media pembelajaran. Oke, di sini telah tertera kegiatan-kegiatan untuk kita ke depannya, yaitu topik-topik untuk minggu ke depannya. Adapun untuk yang telah saya edit, yaitu kita kembali ke beranda dulu ya. Dimana yaitu praktek 2025 Kamis. Saya akan memasuki bagian saya yaitu Suryani dan Trisni Ridayana Basir. Oke, kita kali. Di sini saya telah sebelum itu kita ubah untuk pengaturan mode edit agar kita bisa menjadi admin dan bisa memasukkan materi-materi yang akan pelajari untuk kedepannya. Di sebelah kanan pojok atas ya, ini mode edit. Oke, di sini sudah berubah, maka saya bisa menjadi admin pada Gnomio tersebut ini. Di sini ini bagian dari Ibu Suryani ya. Pada bagian saya itu di topik 1, topik 2, topik 3,
topik 4, topik 5, topik 6, topik 7, topik 8, topik 9 sampai topik 10. Adapun ketika kita ingin menambahkan topik yaitu maka kita akan mengklik yaitu tambah bagian. Begitu ya, udah mengerti? Kalau misalnya mau kita tambahkan topik maka kita akan mengklik tambah bagian. Oke? Adapun materi, untuk memasukkan materi yang pertama kali kita klik, misalnya ini topik kedua ya, maka kita akan edit setelan. Terus, nah di sini kita akan memasukkan deskripsi ataupun bisa memasukkan link, bisa memasukkan file ataupun lain-lain. Kita simpan dulu ya. Adapun untuk kalau misalnya kita ingin menambahkan tugas ataupun diskusi ataupun apapun itu, kita akan mengklik tanda tambah ini ya. Maka kita akan menambahkan ini subtopik. Oke? Oke ya, begitu. Baik, kita beralih lagi untuk adapun untuk dimana ketika kita ingin menambahkan tugas pada topik misalnya topik 3 ini ya, kita akan mengklik untuk tanda tambah subtopik. Maka di sini bertambah subtopik yang ingin kita tambahkan, baik tugas ataupun materi-materi ataupun tempat pengumpulan tugas yang akan kita berikan kepada peserta didik. Adapun untuk judul materinya kita akan menambahkannya dengan ngedit setelan. Terus kita di sini nama bagiannya bisa kita ubah sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya, dan kita di sini mengisi deskripsi sesuai dengan arahan dari pendidik. Begitupun kalau kita ingin memasukkan link atau teks, maka kita membuka ini, buka tautan ya. Adapun untuk memasukkan foto, kita bisa mengklik ini. Adapun untuk ketika ingin video, kita akan mengklik ini, maka banyak sekali. Oke, baik, itu tadi ya penjelasan singkat mengenai penggunaan LMS gnomio.com. Adapun materi-materi kita yang telah saya masukkan yaitu ada pada di topik pertama, yaitu ini kontrak pembelajaran yang telah ditandatangani. Maka peserta didik disuruh untuk membaca kontrak pembelajaran dan menandatangani kontrak yang telah disediakan. Adapun untuk topik 2 yaitu akidah Islam ya, dimana kita akan melakukan diskusi mengenai iman, Islam, dan ihsan. Adapun untuk topik 3 yaitu akhlak tercela, riya, dan nifak, di mana kita akan membahas mengenai akhlak tercela. Adapun topik 4 di mana yaitu membahas akhlak terpuji, taubat, istiqomah, dan ikhlas, di mana di sini pendidik telah menyiapkan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam materi yang telah disediakan, dan peserta didik diharapkan untuk memasukkan tugas di halaman yang telah disediakan kepada pendidik. Adapun topik 5 yaitu membahas adab sholat dan adab zikir. Topik 6 yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa, di mana peserta didik akan berdiskusi mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Adapun topik 7 di mana pendidik menyediakan UTS, di mana peserta didik diharapkan mengerjakan ujian tengah semester dengan jujur tanpa adanya kecurangan, di mana di sini telah peserta pendidik telah melakukan di mana pendidik telah menerapkan bahwa ujian tengah semester akan dilakukan dan di deadline-nya jatuh tempo. Di mana kita lihat dulu ya, di mana kita bisa mengumpulkan memasukkan berkas
ini seperti ini, kita bisa memilih berkas-berkas yang ingin dipilihkan. Adapun yang ini misalnya pilih file ya. Maka saya akan memilih apa ya? Terserah lah. Anggaplah ini saya akan memasukkan ini ya. Kita dulu menunggu apakah ini bisa atau tidak. Saya masukkan ke dalam Gnomia ini. Oh, bisa ya. Ini mungkin ya. Maka kita akan unggah berkas ini. Kita tunggu. Kita tunggu ya, sabar, mungkin jaringan. Kalau pendidik telah menerapkan bahwa izin pengajuan itu ketersediaan pengerjaan tugas itu bisa diatur seperti ini, bisa dijatuh tempo, ada tanggal batas akhir, adapun untuk pada pengajuannya, dan adapun pada tanggal ingatkan saya untuk menilai. Begini ya. Adapun untuk batas unggah file itu maksimal 2 MB. Oke, seperti itu. Adapun untuk materi-materi lain seperti ini ya, ujian tengah semester, di mana peserta didik di sini akan mengumpulkan tugasnya. Kita lihat di mana pendidik di sini, peserta didik di sini dapat mengumpulkan jawaban dari UTS yang telah diberikan dari pendidik. Di sini peserta didik dapat mengumpulkannya seperti ini ya, berkas tambahan. Maka dapat pilih file, lalu unggah berkas ini. Oke. Maka setelah itu saya akan memperlihatkan untuk topik-topik berikutnya. Dimana pada topik 8 itu membahas keteladanan Nabi Sulaiman. Di sini juga terdapat tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik untuk peserta didik dikerjakan dengan benar. Pada file di sini pendidik telah melampirkan mengenai keteladanan Nabi Sulaiman dan terdapat soal di bawah materi yang telah diberikan atau diterterakan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu topik 9, di mana yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil Allah. Dan topik 10 yaitu iman kepada malaikat, di mana pendidik juga menyiapkan tempat pengumpulan tugas oleh peserta didik, di mana soal-soal telah diterterakan di dalam materi ini. Kita buka dulu. Nah, di sini peserta didik dapat melihat ini. Dia dapat mengklik ini, iman kepada malaikat ... Maka kita lihat aja di sini. Oke. Oke, selesai ya. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai penggunaan
aplikasi pembelajaran lmsgnomio.com, di mana saya telah menjelaskan dengan singkat mengenai hal itu. Adapun ketika kita telah menyelesaikan materinya, maka kita dapat mematikan mode editnya di sebelah kanan pojok atas ya. Kita akan mematikannya biar tidak berubah lagi materi yang telah dimasukkan tadi. Oke, di sini kita sudah tidak bisa mengubah materi-materi atau topik-topik yang telah dimasukkan tadi. Baik, itulah tadi pemaparan singkat mengenai penggunaan lmsgnomio.com sesuai versi saya ya. Adapun ini profil saya, kita dapat mengubahnya kalau misalnya belum ada data di dalam aplikasi gnomio.com tersebut. Di sini ada di profil. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.